Indonesia dan Malaysia waspada, kapal selam nuklir Australia bisa susupir Laut Cina Selatan lebih dari 2 bulan. Indonesia dan Malaysia sepakat mengecam keputusan Australia bersama Inggris dan Amerika dalam AUKUS untuk membangun kapal selam nuklir. Dikutip zona-jakarta.com dari SCMP, pemimpin negara tetangga Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri mengatakan kepada Perdana Menteri Australia Scott Morrison bahwa dia khawatir AUKUS dapat memprovokasi kekuatan lain untuk bertindak lebih agresif di wilayah tersebut. Sebelum Malaysia menyampaikan pendapatnya, Indonesia mengatakan sangat prihatin atas berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan itu, dan meminta Australia untuk memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya untuk menegakkan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS. Dilansir dari Deutsche Welle, Kementerian Luar Negeri RI juga telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir Australia. Dalam 5 poin pernyataan yang diterbitkan di laman resmi kemlu.go.id pada Jumat 17 September 2021 itu, Indonesia mengaku prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Demikian bunyi poin pertama pernyataan tersebut. Selain menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir, Indonesia juga mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Terakhir, Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Dilansir dari navalnews.com, Australia menyebutkan akan membangun 8 unit kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN secara lokal. Dengan ini juga menandai bahwa pemerintah Australia tidak lagi melanjutkan program pembangunan kapal selam kelas Attack dari Naval Group dan melanjutkan proyek kapal selam nuklir. Sebagai langkah nyata, Inggris dan Amerika Serikat akan melakukan program kerja komprehensif selama 18 bulan ke depan untuk membantu Australia membangun kapal selam nuklir. Selama 18 bulan tersebut akan digunakan untuk memeriksa rangkaian rangkap persyaratan yang mendukung penatagunaan kapal selam nuklir untuk Australia ke depannya. Selain itu, pemerintah Australia akan fokus khusus pada keselamatan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan pada calon kapal selam nuklirnya yang akan dibuat. Oleh karenanya, dalam pembuatan kapal selam nuklir, Australia nantinya akan menerapkan regulasi, pelatihan, perlindungan, lingkungan, instalasi, infrastruktur, pangkalan, tenaga kerja, kekuatan, dan struktur pendukung. Kapal selam bertenaga nuklir Australia diduga nantinya akan memiliki karakteristik keunggulan siluman, kecepatan, kemampuan manuver, kemampuan bertahan, daya tahan yang hampir tak terbatas. Dua persenjataan kapal selam nuklir Australia nantinya akan lebih banyak dan variatif yang dibawa jika dibandingkan dengan kapal selam konvensional. Melansir dari Reuters.com, diketahui kapal selam nuklir Australia direncanakan akan menggunakan kendaraan bawah air tak berawak, seperti Unmanned Underwater Vehicles atau UUV. Selain itu, pembuatan kapal selam nuklir Australia ini diduga akan menggantikan kapal selam kelas Collins Class yang sudah berumur tua. Ditambah kondisi seputar wilayah Laut Cina Selatan yang sedang tidak stabil karena militer Tiongkok yang dinilai semakin agresif dan bisa menimbulkan pertempuran. Oleh karenanya, pembuatan kapal selam nuklir Australia ini merupakan tindakan yang tepat dilakukan untuk menambah daya serang dan menjaga keamanan global. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kabar dari kapan pembuatannya dan jenis spesifikasi dari kapal selam nuklir Australia. Diduga dalam waktu dekat, Australia akan menampilkan dan memberitakan kapal selam nuklir terbarunya kepada publik. Jika nantinya Australia benar berhasil mempunyai kapal selam nuklir, maka Australia akan menjadi negara ketujuh yang telah mengoperasikan alutsista canggih ini. Kapal bertenaga nuklir lebih cepat dan mampu bertahan di bawah air selama rentang waktu hanya terbatas pada ketentuan di atas kapal, dan permintaan perawatan juga
Dikutip dari The Drive, menurut laporan tahun 2013 dari Center for Strategic and Budgetary Assessments, sebuah lembaga pemikir AS menunjukkan bahwa kapal selam bertenaga nuklir yang beroperasi dari Perth dapat tetap berada di stasiun di Laut Cina Selatan, yang sangat strategis hingga 77 hari. Sementara kapal selam konvensional canggih hanya akan mampu mengelola patroli yang berlangsung sekitar 11 hari. Kemampuan ini juga berarti kapal bertenaga nuklir bahkan lebih mampu melakukan peran di mana kapal selam modern secara umum sudah unggul, termasuk menjadi perang anti kapal dan anti kapal selam yang sangat survivable, operasi khusus, serangan jarak jauh, dan platform pengumpulan intelijen. Kapal selam kelas attack diharapkan dipersenjatai dengan campuran torpedo kelas berat dan rudal jelajah anti kapal harpun, serta mampu mengerahkan ranjau laut. Ada juga diskusi tentang kemungkinan menambahkan semacam kemampuan serangan darat. Tiongkok dikeroyok di PBB soal Laut Cina Selatan. Inggris, Jerman, dan Perancis bela ASEAN. Tabuh genderang perang dengan negara-negara ASEAN. Tiongkok mengaku siap berperang soal Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan atau LCS dianggap tumpang tindih dengan wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejumlah negara ASEAN seperti Filipina,